Prinsip 1400 tahun Islam dipraktekkan oleh orang kaya Jepang yang bisnisnya rugi besar-besaran tapi akhirnya untung 18 triliun rupiah dalam 1 tahun. Tapi lo mungkin pernah investasi rugi beberapa juta aja terus nyerah. Tapi ajaibnya triliuner Jepang ini bangkit lewat rahasia Al-Quran dengan berhenti mengejar keuntungan. Gue Pandekar, perencana keuangan profesional dan alhamdulillah Islam. Video ini bahas 7 rahasia kekayaan orang Jepang asalnya dari Al-Quran. Gue jamin habis nonton ini lo bisa langsung terapin. Yuk sikat. Rahasia pertama, itsa, mendahulukan orang lain. Gue pribadi suka banget belajar strategi bisnis dari pengusaha sukses dari manapun dan dari zaman apapun. Suatu hari pas gue lagi scroll YouTube, gue nemu satu entrepreneur Jepang yang sangat dihormati namanya Kazuo Inamori. Dia pendiri Kyocera dan KDDI, dua perusahaan raksasa yang dua-duanya masuk Fortune 500. Tapi bukan cuma itu, Inamori juga terkenal karena satu turnaround yang benar-benar nggak masuk akal di Japan Airlines. Maskapai ini hampir bangkrut dan bangkrut 2010, bangkrut total. Tapi Inamori masuk ngambil alih dan ngelakuin sesuatu yang hampir nggak ada yang percaya bisa kejadian. Dia ngebalik kerugian 180 miliar yen jadi keuntungan 188 miliar yen cuma dalam 424 hari. Tapi di tengah semua angka gila itu gue nemu satu rahasia dia yang bikin kaget. Dan tapi ini sangat berlawanan sama logika bisnis kebanyakan orang. Dia bilang tujuan sebuah perusahaan itu bukan buat cari uang tapi buat mengejar kebahagiaan karyawan dan berkontribusi ke masyarakat. Iya, lo nggak salah dengar. Bukan profit duluan, bukan shareholder duluan. Dia percaya kesuksesan bisnis sejati datang dari membuat karyawan dan masyarakat jadi lebih baik. Profit itu efek samping. Tapi justru karena itu, bisnisnya tumbuh lebih besar. Dan buat gua ini kayak musik di telinga. Tapi bukan cuman karena mereka masuk akal secara bisnis, tapi karena ini selaras banget sama hadis Rasulullah SAW. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah tingkat tertinggi dari sikap tanpa pamrih dalam Islam yang disebut itsar. Itsar itu kondisi di mana lo rela ngalahin kebutuhan lo sendiri demi mendahulukan kebutuhan orang lain. Dan tapi ini bukan teori kosong. Kita tahu Inamori bisa membangun berbagai bisnis bernilai miliaran dolar dengan prinsip ini. Oleh karena itu sekarang gua jelasin pelan-pelan biar lo bener-bener nggak kekuatannya. Nomor 1, reputasi. Kalau setiap orang yang berurusan sama lo tahu bahwa lo selalu mikirin kepentingan mereka akan tercipta kepercayaan antara lo berdua. Dan tapi bukan cuma kepercayaan, akan muncul loyalitas, akan muncul goodwill. Jack Ma pernah bilang, ini pemilik Alibaba, semakin lo peduli sama tim lo, maka tim lo akan peduli sama lo. Dan oleh karena itu, tim lo akan peduli sama pelanggannya. Jadi ya bersikap tanpa pamrih mungkin di awal terasa kayak lo rugi. Tapi justru karena itu, dalam jangka panjang lo bakal dapet jauh lebih banyak yang lo bayangin. Tapi mendahulukan orang lain aja nggak cukup nih. Makanya kita masuk ke poin kedua. Ada rahasia kedua. Rahasia ini gue denger langsung dari seorang miliarder Jepang. Dan jujur ya, pas gue denger ini, gue kaget banget sih. Orang ini sering dibilang versi Jepangnya Warren Buffett. Investor nomor 1. Selama puluhan tahun dia ngebangun kerajaan bisnis yang gede banget. Tapi di satu wawancara dia ngebagiin apa yang menurut dia adalah rahasia utama kekayaan. Dan percaya deh, ini bukan hal yang biasa lu dengar dari miliarder triliuner lain. Dia nyebut rahasia ini dengan satu nama, arigato money. Karena gini, kalau lu ngerti bahasa Jepang, arigato itu artinya kan terima kasih ya. Menurut Takeda, rahasia kekayaan itu sebenarnya simpel banget. Setiap kali lo terlibat dalam transaksi apapun, bayar kopi, nerima gaji, bahkan lo dapat hadiah misalnya, lo harus mengucapkan terima kasih ke uang itu. Iya, lo gak salah dengar. Dia literally bilang thank you money, arigato money. Setiap kali uang berpindah tangan, lo perlu nunjukin rasa syukur. Dan jujur ya, awalnya gue rada shock juga. Tapi gue mikir, oleh karena itu tiba-tiba kepikiran satu ayat dari surat Ibrahim, ayat yang gue yakin lo semua udah familiar. Allah berfirman, kalau kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini bukan janji manusia, ini janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitu gue langsung ngeh nih, miliarder Jepang ini sebenarnya lagi ngamalin kekuatan rasa syukur. Tapi bedanya dia bersyukurnya ke uang arigato money tadi. Sementara kita sebagai muslim tahu rahasia yang sebenarnya adalah bersyukur ke Allah atas semua yang kita punya sekarang. Dan oleh karena itu kunci kelimpahan dan kesuksesan yang benar-benar nyata itu ada di situ. Coba pikir deh, kalau cuma berterima kasih ke uang aja bisa bikin dia sukses gitunya, dimana kalau kita berterima kasih sama yang punya alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nikmat kita ditambah terus. Takeda, si triliuner Jepang tadi sendiri cerita kebiasaannya berterima kasih dan menghargai uang itu ngebantu dia ngebangun mindset berkelimpahan. Pola pikir positif, pola pikir bersyukur, dan tapi bukan cuma mindset. Dia bahkan ngaku praktek simple ini bikin lebih banyak keberkahan masuk ke bisnis dan kehidupan pribadinya. Gila gak sih? Cuman dari satu kebiasaan kecil tapi efeknya bisa segede itu.
Nah sekarang pertanyaannya, lo pernah nggak ngerasain nggak belanja apa-apa, tapi kok tiba-tiba dompet menipis? Nah makanya kita masuk ke poin ketiga. Yang ketiga, ini rahasia orang kaya Jepang sering ngelakuin ini buat kuasain uang dan hidup mereka. Mereka nyebutnya kakeibo. Kakeibo itu artinya buku catatan keuangan rumah tangga. Tapi ini bukan sekedar budgeting biasa ya, ini seni ngatur uang ala Jepang yang fokus ke kesadaran. Jadi udah ada lebih dari 100 tahun. Metode ini pertama kali dipopulerkan oleh Mato Kohani, jurnalis perempuan pertama di Jepang. Dia percaya ngatur uang itu bukan cuma soal angka, tapi soal hidup dengan niat. Dan oleh karena itu, pengeluaran harus selaras sama nilai hidup kita. Keindahan kakeibo justru ada di kesederhanaannya. Daripada aplikasi ribet atau spreadsheet yang bikin pusing, lo cukup misalnya nulis manual aja. Masukkan pengeluaran dan target tabungan. Sesimpel itu. Tapi justru di situ kekuatannya. Tindakan kecil nulis pakai tangan bikin lo melambat. Dan oleh karena itu hubungan lo sama uang jadi lebih sadar. Dalam budaya Jepang, kebiasaan ini nyambung sama konsep mo tainai, yaitu rasa hormat yang dalam terhadap sumber daya dan keinginan buat nggak nyia-nyiain apapun. Termasuk uang hasil kerja keras lo sendiri. Daripada asal gesek kartu kredit nih atau auto pay tagihan tanpa mikir, kakeibo ngajarin lo buat berhenti sebentar dan nanya, gue beneran butuh ini nggak sih? Ini nambah nilai ke hidup gue gak sih? Atau sebenarnya cuma kepengen aja impulsif? Pengeluaran yang tadinya refleks tapi berubah jadi keputusan yang sadar. Dan ini menarik karena di Al-Quran juga jelas disebutkan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Ini dari surat Al-Isra 2627. Islam ngajak kita buat gak boros dan atur pengeluaran. Tapi gue juga realistis, kita gak harus balik ke zaman nulis buku kas manual tiap hari. Tapi esensinya harus hidup, yaitu sadar dan punya niat dalam ngatur uang. Nah, oleh karena itu semuanya dimulai dari satu hal sederhana, tracking uang dengan rapi. Intinya ngeluarin uang itu soal kesadaran, bukan soal nyiksa diri. Oh ya, kalau lu pengen dibimbing secara privat soal perjalanan finansial lu supaya bisa bebas finansial, entah itu bayar utang, belajar investasi, atau pajak, atau preserve your money, lu bisa daftar langsung di perkasataneka.com. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi, rahasia keempat adalah tahu kapan merasa cukup. Di Jepang, ini disebut chisoku. Chisoku itu seni tenang buat sadar bahwa lo sebenarnya udah punya cukup. Dan dari situ belajar merasa puas. Di budaya Jepang tradisional, chisoku dianggap fondasi hidup yang damai dan stabil. Bukan cuma soal uang, tapi juga makanan dan hubungan. Waktu lo mulai praktek chisoku, fokus pikiran lo berubah dari yang tadinya mikirin apa yang kurang, tapi bakal jadi bergeser ke apa yang udah ada. Dan ini menarik karena Allah juga ngajarin konsep ini di surah Al-Furqan ayat 67 yang nyebutin, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan berada di tengah-tengah. Contoh simple, lo buka kulkas dan sadar, oh iya makanan cukup nih misalnya buat seminggu. Lo buka lemari dan mikir, baju gue sebenarnya udah cukup tuh, banyak kok. Atau lo cek rekening dan investasi, lo sadar, oke, gue punya cukup buat bayar rumah dan kebutuhan dasar. Begitu lo fokus ke rasa cukup, pola pikir lo otomatis geser. Jadi gue bakal bahagia kalau punya lebih banyak, ya tapi jadi gimana caranya gue nikmatin apa yang udah gue punya sekarang. Secara finansial, mindset ini nahan jebakan yang namanya lifestyle inflation. Gaji naik, tapi pengeluaran naik lebih cepat. Pernah ngalamin kayak gitu gak? Terus komen. Belajar Shisoku bikin lo bangun kekayaan jangka panjang. Karena rasa cukup nahan nafsu dan bikin pengeluaran tetap waras. Nah, satu kalimat ini penting banget. Orang yang tahu kapan dia udah cukup sebenarnya sudah kaya. Tapi punya rasa cukup aja nggak cukup. Lo juga perlu rahasia berikutnya, Kaizen. Kaizen artinya perbaikan terus-menerus. Perubahan kecil tapi konsisten. Toyota pakai filosofi ini setelah Perang Dunia Kedua. Bukan perubahan besar yang beresiko, tapi perbaikan kecil aja setiap hari. Dan hasilnya jadi salah satu perusahaan mobil terbaik di dunia. Dalam Islam, ini dikenal sebagai istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang continue, yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Dalam hidup dan uang, Kaizen itu nabung dikit, baca beberapa halaman buku, potong satu pengeluaran kecil, kelihatannya kerja kecil sepele. Tapi oleh karena itu lama-lama efeknya luar biasa. Bukan siapa yang cepat, yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Tapi pernah nggak lo ngerasa barang ini udah lama kayaknya mau rusak, tapi sayang dibuang, nanti aja. Nah, masuk ke rahasia ke-6, dan syari, buang yang nggak perlu. Dan syari itu filosofi Jepang yang artinya menolak, membuang, dan memisahkan. Ini bukan cuma soal berberes rumah ya, tapi ngebebasin pikiran dan mental dari hal-hal yang nggak perlu. Di Jepang, dan syari jadi populer awal 2000-an buat ngelawan budaya konsumtif dan hidup kota yang makin sepi. Makanya banyak rumah Jepang desainnya minimalis. Barang dikit,
ruang lega, tujuannya satu, rasa tenang. Beberapa tahun terakhir, konsep ini makin dikenal lewat Marie Kondo. Dan jujur ya, gue fans berat deh. Gue jarang cerita ini, tapi gue terobsesi sama kerapian rumah. Waktu temen-temen gue koleksi komik nih, gue malah koleksi katalog IKEA. Kadang gue lebih pengen ngobrolin beberes rumah daripada ngomongin uang. Oke, balik ke Marie Kondo. Metodenya simple, pegang satu barang lalu tanya, barang ini bikin gue bahagia apa enggak? Kalau jawabannya bukan iya banget, gue butuh banget, berarti saat ini lepas. Karena cara terbaik buat tahu apa yang kita butuhin adalah dengan nyingkirin apa yang nggak kita butuhin. Dan ini nyambung banget sama ayat ini. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ini ayat dari surat Asy-Syams 9-10. Menyucikan jiwa itu bukan cuma ibadah tapi juga bersihin mental. Biar fokus ke target yang lebih besar. Dan sekarang rahasia terakhir yang jarang banget orang lakuin. Itu adalah Ikigai. Ikigai itu alasan lo bangun pagi, titik temu antara apa yang lo suka, apa yang lo jago, dan apa yang dunia butuhin. Dan apa yang bisa ngasih lo imbalan. Karena kekayaan sejati itu bukan cuma masalah saldo rekening, tapi hidup yang bermakna. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ini dari surat Al-Baqarah 207. Kalau tujuan hidup lo cuma pamer mobil atau status, capek deh ujung-ujungnya. Tapi kalau kerja lo diniatin buat bantu orang, ibadah dan cari ridha Allah, energinya nggak akan habis-habis. Karena lo udah nemuin makna yang sesungguhnya. Oke, jujur rahasia ini bukan teori, ini cara hidup. Orang Jepang bisa kaya, maju, dan disiplin, sementara kita sering stuck. Seringnya di Al-Quran itu dibaca, tapi nggak dijalanin. Banyak orang Jepang nggak pegang Al-Quran, tapi tanpa sadar mereka hidup pakai nilai-nilai dari Al-Quran. Mereka disiplin, mereka menghormati waktu, mereka konsisten. Sekarang pilihannya ada di lo nih. Mau nonton aja dan bilang menarik, atau bener-bener mau mulai berubah pelan-pelan, tapi konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.